Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya beserta rekan saya akan memaparkan hasil dari analisis kami mengenai laporan forecasting pada laporan neraca PT Alobank tahun 2019 hingga 2023. Tapi sebelum memasuki materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Muhammad Alvin Fadilah dengan NIM 64232156. Kemudian ada rekan saya yang bernama Muhammad Kadafi dengan NIM 64232512. Latar belakang Alobank. Alobank merupakan bank digital yang hadir untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari segi finansial hingga hiburan. Sebelumnya, pada tahun 1996, Alobank dikenal dengan nama Bank Harda Internasional yang dimana kemudian pada tahun 2021 diakuisisi oleh Mega Corpora. Alobank merupakan sebuah model bisnis baru dalam sektor perbankan yang dimana merupakan sebuah bank digital. Sebagai salah satu model bisnis baru, tentunya diperlukan forecasting pada laporan keuangan untuk membuat perencanaan anggaran keuangan yang akurat, serta memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan mendatang. Forecasting pada PT Alobank Tbk memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan data laporan neraca PT Alobank tahun 2019 hingga 2023. Yang kedua, untuk memperoleh hasil perhitungan serta presentase dari aset, liabilitas, dan ekuitas pada PT Alobank dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang terakhir, untuk memperoleh hasil forecasting laporan neraca PT Alobank Tbk di tahun 2024. Forecasting PT Alobank juga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh data laporan neraca PT Alobank Tbk tahun 2019 hingga 2023. Yang kedua, mendapatkan hasil dari perhitungan serta presentase dari aset, liabilitas, dan ekuitas pada PT Alobank Tbk tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan yang terakhir, menghasilkan data forecasting PT Alobank Tbk tahun 2024. Analisis forecasting pada aset lancar. Berdasarkan data aset lancar selama periode 2019 hingga 2023, terdapat beberapa tren yang mencolok dalam komponen-komponen utama. Kas mengalami penurunan yang signifikan, dengan penurunan tahunan yang terus berlanjut dari 2019 hingga 2022. Mencapai penurunan tertinggi sebesar 74,51% pada periode tahun 2021 hingga tahun 2022, meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2023 sebesar 21,28%. Giro pada Bank Indonesia menunjukkan fluktuasi besar dengan penurunan drastis sebesar 55,55% pada tahun 2020, namun meningkat pesat sebesar 372,61% pada tahun 2021, meskipun menurun kembali sebesar 23,70% pada tahun 2023. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain menunjukkan tren positif yang konsisten, dengan peningkatan yang tajam sebesar 273,39% pada periode tahun 2022 hingga 2023. Sementara itu, efek-efek mengalami kenaikan yang signifikan, terutama pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 94,29% dan terus mengalami penumbuhan meskipun lebih moderat pada tahun 2022 hingga 2023 dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar 160,45%. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 dan 2022, tetapi kembali meningkat pada tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 52,43%. Sedangkan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari pihak berelasi menunjukkan fluktuasi yang tajam dengan penurunan drastis pada tahun 2021, namun mengalami lonjakan besar pada tahun 2023. Biaya dibayar di muka menunjukkan perubahan yang signifikan dengan penurunan drastis pada tahun 2020, namun meningkat tajam pada tahun 2023. Secara keseluruhan, total aset lancar mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang periode, dengan total mencapai lebih 12 triliun pada tahun 2023. Meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan pada beberapa komponen aset, seperti kas dan giro pada bank. Analisis data aset tidak lancar dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan di berbagai komponen.
aset tetap mengalami penurunan berturut-turut hingga tahun 2021 dengan penurunan rata-rata tahunan sebesar minus 25,03% antara tahun 2020 dan tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi lonjakan besar sebesar 413,92% yang terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 72,86%, menghasilkan rata-rata pertumbuhan tahunan yang tinggi sebesar 113,84%. Aset pajak tangguhan menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 minus 58,94% dan tahun 2021 yaitu minus 71,26% dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar minus 65,10%. Pada tahun 2022, aset ini tidak tercatat mencerminkan kemungkinan penghapusan atau penggunaan penuh aset pajak tangguhan tersebut. Aset tak berwujud yang mulai terlihat pada tahun 2021 mencatat lonjakan luar biasa sebesar 1.647,69% pada tahun 2022, diikuti pertumbuhan moderat sebesar 45,81% pada tahun 2023. Komponen ini memiliki rata-rata pertumbuhan tahunan yang sangat tinggi, yaitu 846,75%. Sebaliknya, aset-aset lain menunjukkan tren yang tidak stabil, tumbuh sebesar 31,23% pada tahun 2020 dan 31,10% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan drastis sebesar minus 80,33% pada tahun 2022 dan 64,5% pada tahun 2023, yaitu menghasilkan rata-rata penurunan tahunan sebesar minus 20,63%. Secara keseluruhan, total aset tidak lancar tumbuh dari 244,3 miliar pada tahun 2019 menjadi 647 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan besar dalam aset tetap dan aset tak berwujud. Meskipun terdapat penurunan di komponen lain seperti aset pajak tangguhan dan aset lain-lain. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran struktur aset tidak lancar menuju komponen-komponen yang lebih bernilai strategis. Analisis liabilitas jangka pendek dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan pada berbagai komponen. Liabilitas segera mencatat pertumbuhan yang sangat besar dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 471,02%. Setelah stagnan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu 0,08%, terjadi lonjakan tajam sebesar 1.681,13% pada tahun 2021 dan terus meningkat meskipun melambat pada tahun-tahun berikutnya. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali hanya tercatat dalam beberapa tahun, mengalami penurunan yaitu sebesar minus 11,94% pada periode 2020 hingga 2021 tanpa catatan lebih lanjut pada tahun 2022 dan 2023. Komponen simpanan menunjukkan penurunan berturut-turut pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 24,30% dan pada tahun 2021 minus 30,85% sebelum mencatat lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebesar 313,37% yang terus meningkat sebesar 10,94% pada tahun 2023, menghasilkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 67,29%. Simpanan dari bank lain mengalami penurunan tajam hingga hampir hilang pada tahun 2021 dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar minus 94,52%. Komponen ini kembali muncul pada tahun 2023 dengan nilai yang jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun awal. Liabilitas pajak mencatat penurunan pada tahun
tahun 2020 yaitu minus 39,02%, kemudian kembali muncul dengan pertumbuhan besar pada tahun 2022 yaitu tepatnya pada 89,07%, dan tahun 2023 menghasilkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 25,03%. Bunga masih harus dibayar dan mengalami tren fluktuatif dengan penurunan tahun 2020 sebesar minus 34,47%, peningkatan pada tahun 2021 sebesar 65,29%, dan tahun 2022 sebesar 74,15%, menghasilkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 31,53%. Secara keseluruhan, total liabilitas jangka pendek tumbuh dari Rp 2,27 triliun pada tahun 2019 hingga 5,578 triliun pada tahun 2023 dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan besar dalam liabilitas segera dan simpanan. Sementara beberapa komponen seperti simpanan dari bank lain menunjukkan penurunan drastis. Data ini mencerminkan perubahan besar dalam struktur liabilitas jangka pendek, menunjukkan adanya peningkatan beban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang pendek. Analisis liabilitas jangka panjang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tren fluktuatif yang signifikan. Imbalan kerja mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan penurunan tertajam sebesar minus 46,75% pada tahun 2020 hingga 2021. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 39,04%, menghasilkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar minus 6,92%. Liabilitas lain menunjukkan dinamika yang ekstrim. Setelah pertumbuhan kecil sebesar 2,92% pada tahun 2019 hingga tahun 2020, terjadi penurunan sebesar minus 38,59% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, liabilitas ini melonjak secara signifikan sebesar 985,83% sebelum kembali menurun pada tahun 2023 sebesar minus 15,11%. Rata-rata pertumbuhan tahunan ini untuk komponen ini tercatat sebesar 233,76%, menunjukkan perubahan besar dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, jumlah liabilitas jangka panjang meningkat dari 33,1 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 64,53 miliar rupiah pada tahun 2023, didorong oleh lonjakan besar pada tahun 2022. Namun fluktuasi besar dalam komponen seperti liabilitas lain-lain mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan liabilitas jangka panjang selama periode tersebut. Analisis data ekuitas dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama didorong oleh komponen modal dan saham. Modal dan saham tetap stabil dari tahun 2019 hingga tahun 2020, tapi meningkat tajam sebesar 393,78% pada tahun 2021, diikuti pertumbuhan lebih lanjut sebesar 86% pada tahun 2022, sebelum kembali stabil pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 239,89%, menjadikannya kontributor utama terhadap total ekuitas. Saldo laba menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Setelah mengalami pertumbuhan besar sebesar 116,58% pada tahun 2020, saldo laba menurun tajam hingga minus 95,53% pada tahun 2021 dan kembali mencatat pertumbuhan kecil di tahun-tahun berikutnya. Rata-rata pertumbuhan tahunan untuk saldo laba hanya sebesar 5,93%. Ini mencerminkan stabilitas yang rendah.
untuk kepentingan non-pengendali mengalami pertumbuhan yang konsisten dengan kenaikan sebesar 25,49% pada tahun 2020 dan 66,75% pada tahun 2023. Ini menghasilkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 46,12%. Komponen ini menunjukkan kontribusi yang stabil terhadap pertumbuhan total ekuitas. Secara keseluruhan, jumlah ekuitas meningkat dari 347,82 miliar rupiah pada tahun 2019 hingga menjadi 2,25 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan modal saham yang signifikan. Sementara komponen lainnya memberikan kontribusi yang lebih kecil dan cenderung fluktuatif. Data ini mencerminkan penguatan posisi keuangan pada perusahaan melalui ekspansi modal, saham, dan dukungan dari kepentingan non-pengendali. Aset lancar untuk tahun 2024 menunjukkan komposisi yang beragam dengan rincian sebagai berikut. Posisi kas dicatat sebesar Rp 3.348.557.501 rupiah. Sedangkan giro pada Bank Indonesia mencapai Rp 419.482.144.058 rupiah. Untuk giro pada bank lain terdapat saldo pihak berelasi sebesar Rp 9.333.203.440 rupiah. Dengan pihak ketiga sebesar Rp 29.964.128.819 rupiah. Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.724.362 rupiah. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain tercatat sebesar Rp 3.825.636.138.121 rupiah. Efek juga merupakan salah satu kasus signifikan dengan nilai sebesar Rp 8.583.260.817 rupiah. Selain itu, kredit yang diberikan kepada pihak berelasi mencapai Rp 11.219.210.086 rupiah. Setelah kepada pihak ketiga sebesar Rp 15.126.785.097 rupiah. Pendapatan bunga yang akan diterima dari pihak berelasi mencatat Rp 28.393.997.113 rupiah. Sedangkan dari pihak ketiga sebesar Rp 97.503.786 rupiah. Akhirnya biaya dibayar ditemukan sebesar Rp 132.716.644.5 rupiah. Juga turut berkontribusi total aset lancar. Data ini mencerminkan struktur aset lancar yang beragam dengan penekanan pada giro kredit dan efek elemen utama. Aset tidak lancar untuk menunjukkan totalitas
sumber daya jangka panjang yang dimiliki, dengan komposisi utama terdiri aset tetap, aset pajak tangguhan, aset tak terwujud, dan aset lain-lain. Aset tetap tercatat sebesar Rp 572.289.347 rupiah, mencerminkan nilai properti, peralatan atau investasi yang berwujud dan dukungan operasi jangka panjang. Aset pajak tangguhan tercatat Rp 93.385.859 rupiah, menunjukkan potensi pengurangan beban pada pajak di masa depan akibat perbedaan untuk pengakuan antara laporan akuntansi dan pajak. Aset tak terwujud yang meliputi hak paten, lisensi atau merek dagang, memiliki nilai signifikan sebesar Rp 885.225.839 rupiah, mencerminkan investasi besar pada aset non fisik yang mendukung keunggulan kompetitif. Sementara itu, aset lain-lain dengan Rp 17.834.649 rupiah merepresentasikan elemen-elemen kecil lain yang tidak termasuk dalam kategori aset utama. Komposisi ini menunjukkan bahwa aset tak berwujud memiliki porsi dominan yang kategori aset tidak lancar, diikuti aset tetap yang keduanya berperan penting dalam membentuk strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Liabilitas jangka pendek menunjukkan kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Liabilitas jangka pendek menunjukkan kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Liabilitas secara segera tercatat sebesar Rp 1.137.119.969 rupiah, mencerminkan kebutuhan likuiditas tinggi untuk memenuhi kewajiban mendesak. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali berkontribusi Rp 539.350.959 rupiah, mencerminkan transaksi pendanaan jangka pendek melalui sekuritas. Simpanan merupakan komponen terbesar dalam liabilitas jangka pendek dengan nilai Rp 8.943.937.974 rupiah, mencerminkan dana himpunan dari nasabah. Simpanan dari bank lain relatif kecil, hanya Rp 2.466.671.629 rupiah, menunjukkan eksposur yang rendah terhadap pendanaan antar bank. Liabilitas pajak sebesar Rp 25.116.438.83 rupiah, menunjukkan kewajiban pembayaran pajak terutang. Selain itu, bunga yang masih harus dibayar tercatat Rp 19.794.432.577 rupiah, mencerminkan bunga atas kewajiban berbunga yang belum diselesaikan.
Komposisi yang menggambarkan bahwa simpanan nasabah mendominasi liabilitas jangka pendek menunjukkan ketergantungan pada dana masyarakat sebagai sumber pendanaan. Sementara itu, elemen lain seperti efek dan liabilitas secara menambah kompleksitas struktur kewajiban jangka pendek perusahaan. Liabilitas jangka panjang terdiri dari dua elemen utama, imbalan kerja dan liabilitas lain-lain. Imbalan kerja tercatat Rp 13.635.910.011 rupiah, mencerminkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak karyawan yang biasanya terkait dengan program pensiun, pesangon, atau tunjangan lain yang diakumulasi selama masa kerja karyawan. Liabilitas lain-lain mencapai Rp 166.470.483.188 rupiah, menunjukkan kewajiban perusahaan yang tidak termasuk kategori utama lainnya, seperti untuk jangka panjang terkait kontrak tertentu, kewajiban terhadap mitra bisnis, atau kewajiban terkait dengan aktivitas operasional tertentu. Secara keseluruhan, liabilitas lain-lain memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan imbalan kerja, menandakan bahwa kewajiban jangka panjang perusahaan lebih berfokus pada komponen-komponen operasional atau strategi lainnya daripada kewajiban kepada karyawan. Struktur yang menunjukkan fokus perusahaan pada pengelolaan kewajiban jangka panjang yang mendukung berkelanjutan operasional. Ekuitas perusahaan pada tahun 2024 terdiri dari tiga komponen utama: modal, saham, saldo laba, dan kepentingan non pengendalian. Modal saham tercatat sebesar Rp 7.945.942.219.614 rupiah, menunjukkan kontribusi utama dari pemegang saham dalam membiayai perusahaan, yang mencerminkan kekuatan finansial yang signifikan untuk mendukung kegiatan operasional dan ekspansi. Saldo laba yang tercatat sebesar Rp 2.895.898.619 rupiah, menunjukkan akumulasi laba yang ditahan yang belum didistribusikan sebagai dividen tetapi digunakan untuk memperkuat komposisi keuangan perusahaan. Selain itu, kepentingan non pengendalian tercatat sebesar Rp 111.217.439.174 rupiah, menggambarkan bagian ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dalam entitas anak atau perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk secara keseluruhan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ekuitas perusahaan berasal dari modal saham yang menunjukkan dukungan dari pemegang saham utama. Sementara itu, saldo laba yang kecil dan kepentingan non pengendalian menggambarkan situasi di mana laba yang ditahan lebih terbatas dan perusahaan lebih sedikit kewajiban terhadap pemegang saham minoritas. Kesimpulan, berdasarkan data forecasting untuk PT Alobank Tbk tahun 2024, berikut adalah kesimpulan terkait keuangan perusahaan. 1. Untuk membuat laporan forecasting ini diperlukan data laporan neraca PT Alobank Tbk dari tahun 2019 sampai 2023 yang berisi aset tidak lancar, aset lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka laporan forecasting PT Alobank Tbk tahun 2024 dapat dibuat. 2. Setelah data laporan neraca terkumpul, maka secara selanjutnya untuk menghitung serta mencari persentase dan selisih dari aset tidak lancar, aset lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. 3.
Dari perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh forecasting PT Alobang Tbk tahun 2024. Saran: berdasarkan data forecasting yang telah disajikan, berikut adalah beberapa saran untuk dapat diberikan untuk PT Alobang Tbk guna meningkatkan kinerja keuangan dan stabilitas perusahaan. 1. PT Alobang Tbk perlu memastikan bahwa aset yang dimiliki dapat menutup kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan tekanan likuiditas, baik dengan mempertahankan posisi kas yang cukup atau melakukan strategi investasi yang aman. 2. PT Alobang Tbk perlu memperhatikan strategi distribusi laba, baik dalam bentuk dividen yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan perusahaan atau dalam bentuk penguatan modal untuk mendukung ekspansi lebih lanjut. 3. Dia sarankan untuk melakukan penguatan struktur ekuitas melalui laba ditahan atau penerbitan saham tambahan. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.